Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlindungan Tuhan bagian ketiga. Saudara, pada kesempatan hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas perlindungan Tuhan dari mara bahaya. Saya percaya setiap kita mengerti apa yang dimaksud dengan mara bahaya. Sebagai manusia yang rapuh, tentu kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya mara bahaya. Dari bangun sampai kembali tidur, kita bisa saja ada dalam mara bahaya. Hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Bukankah Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa perjalanan kehidupan kita akan selalu baik-baik saja? Dan kenyataannya kan memang begitu, saudara. Namun, janjinya adalah bahwa Dia selalu menyertai. Nah, ini luar biasa, saudara. Pemazmur berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 11. Mara bahaya yang hari ini kita bahas tentu luas. Bisa dari orang jahat yang mengancam kita, ingin menjatuhkan kita, menusuk kita dari belakang, ya. Bisa itu bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ya. Dan yang telah kita alami sampai saat ini yang sebenarnya belum bisa dikatakan benar-benar berakhir, yaitu penyebaran virus COVID-19. Sudah menjadi natur atau sifatnya sebagai manusia, ketika bencana terjadi, maka setiap orang akan mencari apakah ada janji kelepasan atau perlindungan bagi dirinya. Maka sangat wajar orang-orang akan mencari sesuatu yang di luar dirinya, yaitu sosok atau pribadi yang lebih kuat agar perlindungan tersebut bisa dialami. Dengan kata lain, agar bisa mendapatkan perlindungan sesuai yang diharapkan. Salah satu tempat pencarian akan pengharapan itu adalah Alkitab, saudara. Kenapa saya katakan Alkitab? Sebab di sana dituliskan dengan jelas tentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melepaskan manusia dari segala mara bahaya. Ayat hari ini merupakan kutipan dari Mazmur 91 yang memiliki perikop mengenai perlindungan Allah. Tema perikop ini tentang perlindungan Tuhan di tengah bahaya. Allah tidak menjanjikan sebuah dunia yang bebas dari bahaya, tetapi menjanjikan pertolongan saat kita menghadapi bahaya. Bukankah itu lebih tepat, saudara? Mazmur ini disusun Musa selama perjalanan mereka melalui padang belantara. Ketika Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan kepada umatnya dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di Mesir, dia telah melihat begitu banyak wabah yang menimpa Mesir, tetapi mereka dilindungi. Dia juga melihat berbagai ancaman hukuman dan tulah menimpa bangsa itu sebagai akibat, sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Musa juga menyaksikan dalam perjalanan mereka bahaya senantiasa mengancam hidup mereka, mulai dari serangan binatang buas, singa,
ular, kalajengking, kekeringan, tidak ada air, dan masih banyak lagi tentu. Tetapi Tuhan melindungi mereka. Pada hari ini, Allah yang ada bersama Musa adalah Allah yang sama yang menyertai kita, yang menyertai saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk takut, saudara. Karena Dia tetap sama. Baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, selalu melindungi kita. Maka saudara jangan takut akan kejadian buruk yang kita alami. Nah, maksud saya barangkali saat ini saudara juga sedang mengalami kejadian atau sesuatu yang buruk yang saudara tidak inginkan. Keadaan tidak nyaman yang saudara tidak harapkan. Saya katakan jangan takut. Jangan takut, saudara. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia tidak sekalipun meninggalkan dan membiarkan saudara. Jadi tetaplah tenang. Hadapi semuanya itu bersama Tuhan. Percayalah, Allah akan selalu melindungi saudara dari semuanya itu. Bukankah di dalam Mazmur 91 ayat 7 juga jelas dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bukankah ini janji perlindungan yang luar biasa, saudara? Maka saudara harus percaya dan tidak boleh ragu. Saudara tidak akan binasa karena apa yang saudara sedang alami saat ini. Betul itu saudara. Selama saudara ada di tangan Tuhan, saudara harus punya prinsip. Kalaupun saudara harus jatuh, lebih baik jatuh di genggamnya, di genggaman tangan Tuhan. Di tangan Tuhan pasti yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau saudara jatuh di tangan iblis, wah, saudara pasti binasa. Nah, itu bedanya, saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalaupun saudara sedang hancur, mengalami kecelakaan, musibah, sakit yang juga belum sembuh, ditipu orang, habis-habisan, atau keadaan nyaman, situasi tidak terkendali lainnya, jangan takut. Ingat, saudara tidak akan binasa, sebab tangan Tuhan melindungi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.